Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sejahtera bagi saudara. Pesan dari hati Papa kita di surga hari ini, saya mau saudara bisa membaca dalam Amsal pasal yang ke-24. Saudara bisa baca seluruh pasal 24, karena di dalamnya ada begitu banyak wisdom, hikmat dari Tuhan dalam pasal 24 ini yang sangat praktis, ya, yang menyangkut solusi dalam banyak hal dalam kehidupan kita yang akan menentukan kita sukses gagal dalam kehidupan. Tapi saya ingin fokus pada ayatnya yang ke-10 dalam Amsal pasal yang ke-24. Dikatakan demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Wow. Dalam terjemahan lain dikatakan demikian. Ayat ini, ayatnya yang ke-10 ini dikatakan dalam terjemahan bahasa Inggris, if you are slack or careless in the day of distress. Ya, in the day of distress. Jadi jika kamu, terjemahan kita tawar hati, ya, dalam terjemahan Amplified dikatakan jika kamu ada dalam sebuah titik careless, tidak peduli, cuek, ya, pada masa in the day of distress, then your strength is limited. Distress. Jadi bukan cuma stres, tapi di sini sudah sampai satu titik stres yang terus-terusan, sebuah kesesakan, tingkat stres yang terus-menerus, sampai satu titik saudara sudah tidak merasakan stres lagi karena sudah overnya. Ya. Bukan cuma sesak, tapi kesesakan. Wah, itu betul-betul nyesek atau sesak. Ya, di dada, di hati, di jiwa, di pikiran saudara. Nah, dipakai kata distress. Jadi ini sebuah situasi keadaan yang sudah melampaui stres. Jadi ketika saudara sadar dalam sebuah titik dalam hidup, kesukaran yang bertubi-tubi, kesesakan dalam kehidupan ini bisa disebabkan karena kondisi ekonomi, bisnis tidak berjalan seperti yang semestinya, atau bahkan kesulitan itu datang dari dalam keluarga sendiri, bahkan orang-orang dekat dengan saudara sendiri, sehingga menyebabkan stres, bahkan distress. Dikatakan ketika saudara tawar hati pada masa stres atau distress ini, kesesakan ini, maka kecillah kekuatanmu. Nah, dari kebenaran ini, hikmat yang kita bisa ambil adalah begini, bahwa kesesakan, kesulitan, kesukaran dalam hidup ini itu pasti akan datang. Pasti akan terjadi. Bahkan Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes pasal 16 dikatakan dalam dunia ini kamu akan mengalami kesesakan. Dalam dunia ini kamu akan mengalami aniaya, penderitaan, kesukaran. Bahkan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-1 dia berkata bahwa ketahuilah ini, bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Terjemahan lain dikatakan, know this, don't be uninformed or naive that we are living in dangerous time. Kita sedang hidup dalam masa waktu yang sangat berbahaya sekali. Bukankah itu yang terjadi hari-hari ini? Kita sedang ada pada waktu yang berbahaya. Jadi bukan cuman sukar, bukan cuman nyesek namanya, dengan kesesakan yang sedemikian rupa menghimpit, menggencet kita dari kiri kanan, depan belakang, maju kena, mundur kena, sulit untuk mengambil keputusan apapun ke depan. Ya, apakah mau jual rumah, mau jual bisnis, atau mau mulai bisnis, sepertinya semuanya serba tidak mudah. Maju kena, mundur kena. Inilah situasi kesesakan
Tapi belum seberapa kalau dibandingkan dengan 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-1 di mana Paulus berkata bahwa ketahui ini, pada hari-hari terakhir kita sedang ada pada masa-masa yang berbahaya, dangerous time. Waktu yang berbahaya. Bahaya kalau kita keluar nggak pakai masker. Bahaya kalau kita nggak cuci tangan. Bahaya kalau kita ada bersama dengan sekumpulan orang-orang yang kita tidak kenal. Karena bisa saja dia adalah pembawa virus COVID. Bahaya ketika mendengar orang sebelah kita batuk. Karena virusnya bisa menyebar. Bahaya karena virus mutasi dengan banyak bentuk yang lebih ganas lagi. Bahaya, dangerous time. Ini waktu di mana saudara dan saya sedang ada dan sedang hidup hari ini. Dan itu sudah diberitahu di sini. Ketika kamu tawar hati dalam masa kesesakan atau masa-masa yang berbahaya ini kamu tawar hati, maka dikatakan kecillah kekuatanmu. So, 3 fakta ini. Yang pertama, kita sedang ada pada waktu yang sulit, waktu yang sukar atau waktu yang berbahaya di mana kita hidup sekarang ini. Hilang rasa aman itu. Ya. Itu fakta realitas di akhir zaman sebelum Tuhan datang kembali. Tapi yang kedua adalah ini, saudara memiliki kekuatan di dalam diri saudara. Ya. Punya kekuatan. Karena Roh Kudus 1 Yohanes 4 ayat ke-4 berkata bahwa roh di dalam kamu itu lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Lebih besar. Artinya, kesesakan sebesar apapun di luar saudara, itu tetap tidak sebanding dengan kekuatan yang tidak terbatas yang ada di dalam diri saudara. Tapi ayat ini berkata begini, your strength is limited. Kekuatanmu itu dibatasi. Kamu hidup dalam kekuatan yang tidak terbatas. Kamu hidup dalam kekuatan yang terbatas. Walaupun kekuatan sebenarnya potensinya tidak terbatas. Karena Roh Kudus lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Apa yang membuat pada masa kesesakan, masa yang berbahaya ini, saudara tidak hidup dalam kekuatan yang tidak terbatas dari Roh Kudus. Kekuatan yang tidak terbatas, kasih yang tidak terbatas. Apa yang menyebabkan saudara berjalan dalam limited strength itu? Jadi kecil kekuatan saudara. Walaupun potensinya karena Roh Kudus kekuatannya tidak terbatas dalam diri saudara dan saya. Tapi yang menyebabkan saudara berjalan dalam kekuatan yang terbatas adalah ini. Karena tawar hati. Reaksi saudara ketika dalam kesukaran, dalam masa kesesakan, hatimu jadi tawar. Nah, saya percaya ini yang paling salah satu serangan yang paling berbahaya dalam kehidupan iman kita adalah ketika dalam masa bertubi-tubi kesesakan, kesulitan, bahkan ancaman bahaya, ini hati kita jadi tawar. Ya, hati kita jadi tawar. Ketika hati jadi tawar tadi careless. Hati kita terbelah-belah, tercabik-cabik. Tawar hati. Nah, ini yang membuat kita tidak berjalan dalam kekuatan yang tanpa batas itu. Tapi sebaliknya, kita berjalan dalam akhirnya kekuatan yang terbatas. Oleh karena itu penting jaga hati saudara supaya tidak tawar hati. Karena ketika engkau tawar hati, ini orang yang tawar hati adalah orang yang hilang semangat, jadi pesimis, tidak punya pengharapan, tidak berani berharap, tidak berani percaya, tidak punya lagi ekspektasi, tawar hati. Ya, ini kondisi situasi hati yang membuat saudara tidak lagi berjalan dalam kekuatan yang sebenarnya Roh Kudus sudah taruh dalam diri saudara. Roh saudara, dalam rohmu ada Roh Kudus yang tidak terbatas kuasa, hikmat, dan kasihnya. Tetapi itu akan mengalir lewat hati. Nah, kalau hatinya telah menjadi tawar, ini yang memblok. Sehingga kekuatan yang tidak terbatas itu tidak mengalir. Akhirnya dikatakan kecillah kekuatanmu. Your strength is limited. Tuhan tidak ingin saudara berjalan dalam kekuatan yang terbatas. Karena sebenarnya kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Tapi tawar hatilah
yang membuat saudara pada masa kesesakan, saudara tidak bisa menang, tidak mengalami terobosan lewat kesesakan itu, keluar sebagai juaranya. Kenapa? Karena sudah berjalan dalam kekuatan yang terbatas. Karena hati saudara yang tawar. Dangerous ketika suami sudah tawar hati terhadap istri, atau istri terhadap suami, atau hubungan dengan sesama. Atau lebih parah lagi, kalau saudara tawar hati terhadap Tuhan, itu sebabnya dia berkata, jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati melihat musuh yang ada di depan. Sebab Tuhan di dalammu, dia lebih besar dari semua musuh yang terbesar. Asalkan ini, jaga hati setiap hari, supaya jangan tawar hati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terus berjalan dalam kekuatan yang tanpa batas yang ada dalam roh saudara, yang Roh Kudus taruh, dan kekuatan yang ada dalam pribadi Roh Kudus dalam diri saudara. God bless you. Tuhan Yesus memberkati saudara.